Siapa yang ingin kehidupan yang lurus-lurus saja, aman-aman saja, tenang-tenang saja, hanya ada satu pilihan tempatnya, yaitu di akhirat. Asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, syahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore menjelang maghrib, menjelang iftar buka puasa di 1 Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kepada kita kenikmatan karunia-Nya sehingga kita masih bisa tetap menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita bisa bermuajahah, bertalabul ilmi dalam kondisi yang kita semua sama ketahui. Alhamdulillah, semua itu tidak menyurutkan kita dari talabul ilmi, dan insyaallah lebih memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita ketegaran, melatih kita semakin bagaimana kita seharusnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara personal. Karena kalau bukan kita sendiri yang menguatkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kapan lagi? Ini adalah momen yang tepat, momen yang sangat cocok untuk dijadikan eksperimen ketaatan. Selama ini mungkin kita taat karena terbawa oleh orang lain, oleh teman kita. Sekarang ini tidak. Sekarang ini kita taat dengan diri kita sendiri atau karena dorongan diri kita sendiri. Seberapa ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, salat kita, zikir kita, baca Quran kita di bulan Ramadan ini, semuanya adalah bentuk atau bukti dari seberapa kualitas keimanan kita. Taib. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita sepakati bahwa setiap 1 jam sebelum iftar insyaallah, atau bukan 1 jam, kita pakai jam 5. Setiap jam 5 insyaallah kita mulai kajian kita berkaitan dengan materi-materi yang sudah dibicarakan kemarin. Mudah-mudahan nanti AEG mengirimkan jadwalnya ke grup, ya, dan silahkan disebarkan. Artinya terbuka, ya, terbuka. Tidak hanya harus anggota majelis, silahkan yang mau ikut hadir di Zoom maupun di live, ya, dipersilahkan. Ya, kita berharap semoga semuanya bisa menjadi catatan amal ibadah dan menjadi media alternatif, ya, yang mengisi kondisi sekarang ini, karena majelis-majelis taklim bukan tutup, ya, tapi tidak istilahnya kopi darat kalau orang reunian, ya, tidak bertemu langsung, ya, tapi itu semuanya insyaallah menjadi ladang amal buat kita, dan pahala itu ala qadril masyaqqah, ya, al ajr pahala qadril masyaqqah. Taib, walaupun ada beban, ya. Kalau dulu bebannya harus mempersiapkan diri dan hadir ke majelis, itu bebannya dulu, ya, di majelis yang biasa. Sekarang bebannya adalah kuota, ya. Kalau kuotanya yang nebeng dengan yang punya kuota unlimited mungkin nggak ada masalah, ya, tapi untuk yang tidak punya kuota cukup, ya, ini memang perjuangan betul-betul, ya, karena cukup menyedot kuota, apalagi Zoom, ya, apalagi Zoom. Taib, insyaallah pada Jumat kali ini, ya, diperkirakan insyaallah adakan 5 Jumat
dalam Ramadan kita kali ini, sehingga insya Allah kita akan ada 5 kali pertemuan dengan jadwal seperti biasa. Kita Jumat kita akan mengkaji tafsir, tauhid, fikih, dan tafsir, fikih, dan tauhid. Ya, nanti sisa waktunya mungkin kita seperti yang dibicarakan akan ditutup atau digantikan atau diisi dengan Riyadhus Shalihin. Ya, lanjutan kajian Riyadhus Shalihin. Taib, kita masuk pada surat yang baru, yaitu surat setelah surat Al-Fajr, yaitu surat Al-Balad. Surat Al-Balad. Ya, antum yang sudah buka mushafnya bisa dibuka surat Al-Balad. Suratul Balad. Ya, suratul Balad. Suratul Balad ini ayatnya ada 20. Ya, ada 20. Dan surat Al-Balad ini adalah surat Makkiyah. Ya. Jadi ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah itu diantaranya kalau Makkiyah dia pendek-pendek umumnya. Pendek-pendek umumnya, kemudian bicara tentang tauhid, bicara tentang hari kiamat, ya, hari akhir, hari kebangkitan, ya, umumnya. Ya. Sementara surat Al-Madinah biasanya Madaniyah, ya, suratnya lebih panjang, ya, ini secara umum ya. Kemudian isinya lebih banyak kepada hukum-hukum. Lebih banyak kepada hukum-hukum. Baik, kita baca surat Al-Balad. Atau ada yang mau coba baca? Kita baca sepenggal saja dulu, tidak usah semua. Ya. Sampai 10 ayat pertama saja. 10 ayat pertama. Siapa yang mau baca? Saya, Ustaz. Atau dibaca bareng-bareng. Saya baca, kemudian antum ngikuti. Ya, seperti lazimnya yang kita lakukan di majelis. Berarti mute-nya saya matikan. Saya unmute semua. Ya, silakan yang mau ikut ya, membaca. Sampai ayat ke-10 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini kalau nggak bareng itu karena sinyal kali ya? Enggak, soalnya cuma orang yang cuma beberapa orang yang bisa ngomong dalam satu ya. Cuma satu. Oh. Dalam satu waktu. Nggak bisa sama. Oh iya, ini afwan nih. Jadi mungkin suaranya jadi akhirnya susul menyusul. Jadi karena sistem yang ada di Zoom itu hanya memunculkan suara orang yang bicara pertama. Jadi nggak bisa break gitu bareng-bareng. Mungkin kalau pakai Webex sama aja kali ya. Sama. Dibaca aja, Ustaz. Tapi kalau gitu dibaca saja ya, nggak usah saya dibaca saja. Baca, Ustaz. Salah seorang baca di antara antum. Baik. Fadhal, dinyalakan mic-nya. Ya, Waalaikumsalam. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. طيب. Surat Al-Balad. Ya, Al-Balad artinya negeri. Al-Balad artinya secara bahasa adalah negeri. Ya, negeri yang dimaksud adalah negeri Mekah. Ya, kita akan masuk kepada penjelasan tafsir Ibnu Katsir ya dalam kitab Misbahul Munir ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berqasam, bersumpah. La uqsimu bihadzal balad. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-balad. Ya. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh ya. Qala hadza min Allah tabaraka wa taala. Seperti ayat-ayat sebelumnya, qasam, sumpah ya. Itu hanya boleh kepada atau dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya seseorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi makhluk. Bagi makhluk kita haram hukumnya dalam syariat ini bersumpah kepada atau dengan selain Allah. Sumpah demi Ka'bah, sumpah Ka'bah enggak boleh. Sumpah atau demi orang tuamu nggak boleh. Ya, sumpah pocong nggak boleh. Ya, sumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sumpah demi Allah. Sumpah demi Ar-Rahman, sumpah demi Ar-Rahim, boleh dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala boleh. Ya. Lalu mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk? Ya. Karena alasan pelarangan bersumpah dengan selain Allah adalah bahwasanya yang digunakan sebagai sumpah itu menunjukkan yang diagungkan. Ketika kita bersumpah kepada sesuatu dengan sesuatu, ya, sumpah demi berarti kita mengagungkan sesuatu itu, dan itu tidak boleh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, berbeda dengan sumpah Allah dalam hal ini, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya bukan berarti Allah membesarkan makhluknya dibandingkan dirinya, bukan. Tapi Allah bersumpah dengan makhluknya untuk kita manusia, karena ayat Al-Quran diturunkan untuk kita manusia. Artinya apa? Kata para ulama mufassirin, itu adalah tanbih, mengingatkan kepada kita manusia bahwasanya Allah bersumpah kepada makhluknya menunjukkan bahwa makhluk yang dia gunakan untuk bersumpah itu adalah sesuatu yang spesial. Wal asri, Allah bersumpah dengan waktu. Ya. Kemudian di sini la uqsimu bihadzal balad. Ya. Semuanya qasam kepada makhluk yang menunjukkan akan pentingnya makhluk tersebut untuk kita perhatikan, untuk kita tadaburi. Hadza qasamun minallahi tabaraka wa ta'ala bi Makkah. Di sini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Mekah. Ya, Mekah atau disebut dengan nama lain Bakkah, ya, merupakan Ummul Qura disebutnya. Ummul Qura artinya ibunya negeri-negeri. Ya, Qura jamak dari kata qaryah. Ya, qaryah itu artinya kampung, negeri, tempat tinggal orang yang berkerumun di sana. Itu disebutnya Qura atau qaryah. Qura berarti kumpulan. Mekah disebut Ummul Qura, ibunya kampung-kampung atau ibunya negeri-negeri. Ya. Fi hali kaunis sakini fiha halalan. Ya, di mana pada saat ini ya asbabul nuzulnya adalah orang-orang yang tinggal di Mekah ini halal. Artinya apa? Sebetulnya Mekah itu adalah tanah haram. Artinya haram
dia disucikan dari hal-hal yang tercela. Jadi disebut haram itu bukan haram-haram, tapi maksudnya ya haram kayak khamr haram itu ya. Tapi haram itu maksudnya apa? Suci. Ya, suci. Haram itu artinya suci. Artinya apa? Hal-hal terlarang tidak boleh. Haram. Tidak boleh berbuat jarimah kejahatan di tanah haram. Tidak boleh membunuh di tanah haram. Ya. Tidak boleh berbuat kemaksiatan di tanah haram. Ya, bahkan perbuatan-perbuatan itu semua dilipat gandakan seperti dilipat gandakannya ketaatan pada tempat itu. Ya. Kalaupun ada kejahatan di sana, kejahatannya yudha'af. Yudha'afnya sebagian ulama mengatakan bukan dosanya dilipat gandakan, tapi kalau hukumannya dikeraskan. Jadi misalkan dihukum cambuk, ya, dihukum had, misalkan orang yang minum khamr, ya, dicambuk, biasanya pukulannya, ya, yang mukul itu orang kadar pukulannya apa namanya normal-normal saja, tapi pada bulan atau di Mekah perbuatan jarimah di tanah haram dikeraskan pukulannya. Ya, itu sebagian tafsir para ulama. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan bagaimana dia bersumpah dengan Mekah. Mekah adalah tanah haram, ya, tanah yang diharamkan untuk melakukan kejahatan di sana. Tapi di sana pernah oleh Allah Subhanahu wa taala dihalalkan. Ketika apa? Ketika peristiwa Fathul Mekah. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan tanah haram ini saatan, beberapa saat, beberapa waktu, kemudian diharamkan kembali. Ya, jadi pernah, ya. Nah, saat ini adalah saat di mana Allah Subhanahu wa taala sumpah di sini, ya. Dari tafsir yang kita baca ini adalah saat di mana Allah menghalalkan, ya, Ummul Qura ini. Ya, dan wajar sekali ketika Mekah dijadikan sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dijadikan makhluk yang digunakan bersumpah, karena Mekah di sana ada Ka'bah. Ya, Ka'bah adalah bangunan pertama. Ya. Walaupun di sana dikhilafi, di dunia ini bangunan pertama adalah di Ka'bah. Walaupun bukan Ka'bah fisik Ka'bah yang sekarang. Ya, tapi pondasinya Ka'bah yang sekarang itu adalah pondasi di mana Allah bangunan pertama kali dibangun di dunia. Ya, itu kita bisa baca di beberapa kitab tarikh. Ya, walaupun kemudian bangunan aslinya mengalami kehancuran. Ya, sebagian mengatakan hancurnya karena peristiwa zaman Nabi Nuh. Ya, ketika badai Nabi Nuh itu, maka hancur. Karenanya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ke Mekah untuk membangun Ka'bah, dia letakkan di mana? Di asas, di pondasinya Ka'bah. Ya. Jadi sejak awal memang pondasinya masih ada. Ya, bi Bakkata inna awala bangunan yang pertama dibangun Allah Subhanahu wa taala bi Bakkata mubarak bi Bakkata mubarakah. Bakkah disebutnya Bakkah. Ya. Taib. Fiha halalan li yunabbihu ala 'azamati qadriha fi hali ihrami ahliha. Qala Hafiz an Mujahid, ya, Khusayf, qala Khusayf, ya, diriwayatkan dari Khusayf dari Mujahid. Ya, Mujahid adalah murid dari salah seorang sahabat, dia tabi'in, ahli tafsir. La uqsimu bihadzal balad la radda alaihim. Ya, la radda alaihim. Uqsimu bihadzal balad. Ya. Wa qala Syu'aib bin Bishr an Ikrimah an Ibni Abbas la uqsimu bihadzal balad yakni Makkah. Ya, dimaksud kata balad dalam ayat ini adalah Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Qala anta ya Muhammad yahillu laka an tuqatilu bihi. Ya, ayat yang berikutnya, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau dihalalkan bihadzal balad, atas negeri ini. Maksudnya apa? Ketika Fathul Mekah, ya, Allah menghalalkan, ya, beberapa waktu, beberapa saat Mekah untuk diperangi. Ya. Bukan untuk intihaku hurmati, bukan untuk merusak kehormatan Mekah itu.
Tapi apa? Untuk memasukkan tauhid ke dalam Mekah. Ya, untuk menghapuskan kesyirikan. Sehingga apa? Sehingga dihalalkan pada saat itu ya, memerangi orang-orang yang ada di sana. Dibolehkan memerangi orang-orang yang ada di sana. Qala anta ya Muhammad, ya tadi. Wa kana rawa an Sa'id ibnu Jubair wa Abi Saleh wa Atiyah wa Dhahhak wa Qatadah wa Sudi wa Ibnu Zaid. Ya, mereka semua sepakat bahwasanya kondisi ayat ini adalah kondisi di mana peristiwa Fathul Mekah, di mana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, membolehkan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang pada saat itu datang untuk menaklukkan Mekah, ya, mendatangkan tauhid ke Mekah, ya, untuk melakukan peperangan, perlawanan terhadap mereka-mereka yang menolak, ya, futuhat, ya, penaklukan tersebut. Dan alhamdulillah Mekah dibuka dengan damai, ya, dengan damai. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Barang siapa yang berdiam di rumahnya maka dia aman. Barang siapa yang, ya. Jadi keamanan itu ketika pada saat itu berdiam di tempatnya, atau mereka berada di tempat tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ya. Wa qala Hasan al-Basri, ahallallahu lahu sa'atan minan nahar. Ya, Hasan Basri mengatakan, ahallah Allah, kapan dihalalkannya? Ternyata hanya sa'atan minan nahar. 1 jam, kalau kata sa'ah itu 1 jam sebetulnya, walaupun dia lebih umum lagi sesaat. Ya, sesaatnya kapan? Ya, karena pada itu bukan 1 jam dimulai dengan detik, tik, 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 1 jam, enggak. Ya, tapi sa'ah itu kalimat yang diucapkan oleh orang Arab yang menunjukkan adalah momen, ya, waktu, begitu. Min naharin, dari siang. Jadi siang saja, karena peristiwa Fathul Mekah dia siang. Ya, datangnya malam, ya, karena dihidupkan lampu dan seterusnya, ya, sehingga terlihat banyak, tapi masuknya ke Mekah itu siang. Wa hadzal ma'na alladhi qaluhu qad warada bihil haditsu al-muttafaqu ala sihhatih. Ya, makna yang sudah kita sampaikan tadi adalah makna yang terdapat dalam hadis-hadis yang muttafaq alaih, hadis yang sahih, muttafaq alaih. Fa inna hadzal balada harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ard. Ya. Bunyi hadisnya seperti ini. Inna hadzal balad, sesungguhnya negeri ini harramahullah, Allah haramkan yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Mekah itu sudah Allah haramkan. Artinya sudah Allah sucikan, sudah Allah muliakan Mekah itu. Ya. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Dan dia menjadi haram, menjadi suci, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kehormatan Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. La yu'dadu syajarahu, pohonnya tidak boleh ditebang. Jadi di antara adab, ya, Mekah itu adalah kita tidak boleh menebang pohon atau memotong pohon yang tumbuh secara sendirinya di Mekah. Perhatikan, yang tumbuh secara sendirinya. Ya, adapun tanaman-tanaman yang ditanam, ya, sayur-sayuran atau apa saja yang ditanam, maka tidak mengapa. Tapi yang tumbuh secara sendirinya kita tidak boleh untuk menebangnya untuk Mekah ini. Ya. Kemudian wala yuhtala khalahu. Ya, sama, ya. Tidak boleh, itu masih tanaman-tanamannya. Wa inna ma uhilla li sa'atan min naharin. Ya, sungguhnya dihalalkan bagiku sa'atan, sesaat di waktu siang, wa qad adat hurmatuha, sungguh telah kembali kehormatannya, ya, kehormatannya al-yaum, pada hari ini, ka hurmatiha bil ams, ya, seperti waktu sebelumnya. Ya, ala falyuballigh syahidul ghaib, sesungguhnya ala hendaklah, ya, menyampaikan orang-orang yang tidak hadir al-ghaib, orang yang hadir kepada orang yang tidak hadir. Artinya apa? Tidak boleh hari ini sampai kapanpun hingga hari kiamat, ya, ada orang-orang yang coba menyerang, merusak, mengganggu Mekah.
Kalau ada berarti dia telah mau berbuat dosa besar yang sangat besar. Ya, berbuat kejahatan di sana, menyerang Ka'bah. Ya. Ya, termasuk bukan hanya menyerang dari masuk ke dalam Ka'bah, dari jauh juga. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Houthi yang ada di Yaman yang mencoba untuk menyerang, ya, menembakkan rudalnya ke Ka'bah. Ya, perbuatan ini bukan perbuatan yang baru untuk orang-orang Syiah. Ya, nenek moyang mereka sudah mencuri, mencongkel Hajar Aswad dahulu, bahkan membunuhi para jamaah haji. Ini bukan fitnah, ini adalah sejarah. Ya, sehingga apa? Sehingga kaum muslimin sudah seharusnya, sudah sepantasnya berhati-hati dengan orang-orang Syiah. Betapapun baiknya mereka di hadapan kita, semuanya adalah taqiyah. Kewaspadaan harus tetap dijaga. Wa fi lafdhin akhar, dalam riwayat yang lain, fa inna ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu, jika ada orang yang ingin, ya, merasa dia boleh untuk apa? Untuk memerangi, ya, Rasulullah SAW, katakan innallaha udzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum. Ya. Artinya apa? Jika ada orang yang beralasan, itu pernah Rasulullah SAW ke Mekah kemudian dihalalkan, katakan kepadanya, ya, bahwasanya apa? Itu hanya dihalalkan kepada Muhammad SAW dan tidak kepada yang lainnya. Ya. Misalkan terjadi peperangan antar dua negara, termasuk negara Islam misalkan. Kalau orang kafir sudah jelas mereka tidak mempedulikan hal-hal yang seperti ini. Misalkan orang muslim sama negara muslim, misalkan terjadi, seandainya terjadi perebutan kekuasaan, maka tidak boleh dia masuk ke Mekah. Mekah harus tetap dijaga. Mekah harus tetap dijaga kehormatannya. Ya. Taib, sampai jam berapa kita sekarang? Enggak. Sampai jam 6. Ya. Kita sepakat sampai jam 6 ya, insyaallah ya. Taib. Ya, jam 6.40 itu, jam 6.20, jam 6.20. Ya, insyaallah sampai jam 6. Ya, 20-nya untuk waktu keluarga. Waktu siap-siap berbuka. Waktu iftar. Taib. Jadi demikian, ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita dapati ada beberapa catatan sejarah di mana beberapa khalifah, ya, di mana beberapa khalifah masuk menyerang Ka'bah, menyerang sahabat yang ada di sana, ya, maka kita katakan itu adalah jarimah. Ya, itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang salah, yang melanggar tuntunan. Ya. Wa qaulu ta'ala wa walidi wa ma walad. Ya. Wa walidi wa ma walad. Qala Mujahid wa Abu Saleh wa Qatada wa Dhahhak wa Sufyan ats-Tsauri wa Sa'id ibn Jubair wa Sudi wal Hasan al-Basri wa Khusayf wa Syarhabil ibn Sa'ad wa ghairihim, semuanya adalah ulama-ulama, ya, yakni bil walidi Adam, ya, wa ma waladahu, wa hadha alladhi dhahaba ilaihi Mujahid wa ashabuhu Hasan qawi. Ya. Ayat yang ketiga, ya, dan bersumpah dengan walidin wa ma walad. Walid di sini maksudnya adalah Nabi Adam. Jadi bapak, artinya walid itu bapak. Ya. Walid itu artinya bapak, ya. Wa ma walad dan anak, artinya walad adalah anak, ya. Tapi yang dimaksud di sini kata walid adalah bapak, di situ adalah Adam, ya. Sementara walad adalah anaknya, ya, keturunannya. Taib. Wa hadza alladhi dhahaba ilaihi Mujahid wa ashabuhu Hasan qawi. Ini pendapat yang cukup hasan dan baik, yang kuat, ya, hasan dan kuat. Li'annahu ta'ala lama aqsama bi annal qura wa hiya masakinu aqsama ba'dahu bisaqini wa huwa Adam abul bashar wa waladah. Ya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal ayat dengan tempat, ya, tempat tinggal balad Ummul Qura. Ya, ayat yang ini kemudian Allah bersumpah dengan penghuninya. Ya, penghuni dunia ini, penghuni Mekah, ya, adalah manusia Adam. Ya. Wala Daudan, dan anak keturunannya. Wa qala Abu Imran al-Juni, ya, huwa ibnu Ibrahim wa dzurriyyatah. Ya. Ada lagi pendapat yang mengatakan maksud dari bapak dan anak adalah Nabi Ibrahim dan anak-anaknya. Ya, kenapa? Karena tauhid setelahnya, ya, adalah melalui Nabi Ibrahim. Ya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Rawahu Ibnu Jarir. Ya, wa Abu Hatim wa ikhtarahu Ibnu Jarir annahu amun fi kulli walidin wa waladin wa huwa muhtamilun aidan. Ya, jadi kita punya 3 tafsir yang berkenaan dengan walid dan walad. Yang pertama, walid di situ adalah Adam dan anaknya. Ya, tafsir yang berikutnya adalah yang maksud walid adalah Nabi Ibrahim dan anaknya. Ya. Tapi yang berikutnya ada juga yang berpendapat walid itu betul-betul orang tua, siapa saja orang tuanya, dan walad adalah anak. Jadi bersumpah dengan orang tua dan anak. Ya. Baik. Wa qaulu ta'ala laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, ini yang paling penting buat kita ini. Ini yang paling berkesan. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya, saya baca dulu ya. Sesungguhnya di sini waqala Ibnu Abi Nujaih wa Juraij wa Atha Ibnu Abi Abbas fi kabad qala fi shiddati khalqi alamin tara ilaihi wa dzakara maulidahu wa nabatu asnanihi. Ya. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu insan fi kabad, dalam keluh kesah. Ya. Qala kabad, apa kabad itu? Fi syiddah. Syiddati khalq. Ya, jadi penciptaan manusia itu, insan itu, ya, fi syiddah, dengan kepayahan. Ya. Fi syiddati, ya, khalqi. Ya. Alam tara ilaihi wa dzakara maulidahu wa nabata asnanahu. Ya. Bagaimana antum perhatikan ketika lahir saja sudah dalam kepayahan. Ya. Si ibunya melahirkan dalam keadaan, ya, antara hidup dan mati. Ya. Si anak pun demikian. Ya. Yang ditarik, yang mengejan, bahkan sebagian, ya, diberi alat pacu dan seterusnya. Ya. Ini kabad, ada keluh kesah, ya, kesulitan. Ya, bahkan di sini dikatakan apa? Wa dzakara, ya, maulidahu wa nabata asnan. Antum diangkat. Bahkan ketika tumbuh giginya juga merasakan kesakitan. Artinya apa? Marhalah manusia itu selalu dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesulitan. Begitu diciptakan manusia itu. Sehingga apa? Sehingga kita, ya, jangan kemudian pernah berpikir saya berharap hidup saya tidak akan mengeluh. Artinya apa? Mengeluh itu tidak akan mendapati masalah. Ya, lurus-lurus saja hidup saya. Tidak akan. Mustahil. Dunia adalah tempat, ya, tempat bala, tempat ujian. Ya. Siapa yang ingin kehidupan yang lurus-lurus saja, aman-aman saja, tenang-tenang saja, hanya ada satu pilihan tempatnya, yaitu di akhirat. Karenanya persiapkan kehidupan untuk akhirat. Ya. Makanya sangat naif sekali ketika ada orang yang tujuan hidupnya, hamnya, kegelisahannya, semuanya dunia, tapi dia ingin hidupnya tenang-tenang saja, hidupnya ingin anteng-anteng saja. Itu sesuatu yang mutadad, yang bertentangan, berlawanan, tidak mungkin.
Ketika hamnya, kegelisahannya adalah dunia, berarti dia sudah siap untuk apa? Untuk menerima keluh kesah, ya, kekecewaan, penderitaan, sedih. Itulah keadaan dunia. Ya. Kabat. Ada makna kabat yang lain di sini apa? Ya, waqala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan fi kabat, ya, nutfatun thumma 'alaqah thumma, ya, mudghah yatakabbat fil khalq, ya. Dikatakan kabat di sini adalah proses pembentukan janin, diantaranya adalah nutfah, ya, kemudian 'alaqah, ya, menjadi seperti lintah, ya, menempel dia nutfahnya, kemudian jadi daging yang menempel, ya, kemudian menjadi mudghah yatakabbat, menjadi daging yang menggumpal setelah menempel, jadi, ya, daging yang menggumpal, ya. Qala Mujahid wa huwa ka qauli ta'ala, ya, hamalathu ummuhu kurha wa wadathu kurha, ya. Mujahid juga mengatakan maksudnya adalah hamalathu kurha, manusia itu di saat hamil ibunya membawanya dalam keadaan kurha. Ya, walaupun dikatakan senang orang hamil buat sebagian, ya, yang belum mendapatkan kehamilan, ketika hamil senang, katanya senang. Tapi pada kenyataannya, ya, ada dua hal, kesenangan dia hamil dan dan satu kondisi di mana dia merasakan kepayahan dengan hamilnya. Itu namanya kurh. Ya, yang dimaksud di sini adalah kurhnya itu, merasa apa? Merasa susah, ya, sakit pinggang, ya, kemudian dia tidak bisa tidur dengan posisi yang bebas, ya, merasa, ya, terbebani, itu keadaan yang kurh, ya, begitu. Jadi apa? Ayat ini tidak bertentangan dengan apa? Dengan kondisi orang yang senang, wanita yang senang dia bisa hamil, bukan itu maksudnya. Tapi si kehamilan itu sendiri adalah sesuatu beban, ya. Jadi hamalathu ummuhu kurha, ibunya, ya, menghamil dia dalam keadaan kurh, dalam keadaan kepayahan, ya. Wa wadathu kurha, dan ketika melepaskannya pun dalam keadaan payah. Ya, itu tadi dalam antara hidup dan mati, mengejan dan seterusnya. Ya, kehabisan darah dan seterusnya. Ya. Wa arda'athu kurha, demikian pula menyusui. Menyusui juga dalam keadaan susah. Jadi sebetulnya kehidupan kita itu sudah dikenalkan kita dengan kesusahan-kesusahan. Ya, sehingga apa? Ketika kita sudah dewasa sekarang ini, ya, lucu ketika kita mengharapkan sesuatu yang lepas dari itu semua. Kita sudah dilatih untuk apa? Menjadikan kebiasaan sesuatu yang kurha itu, sesuatu yang sulit. Ya, sampai bunuh diri, sampai, ya, tidak move on. Ya, sampai, ya, istilah anak-anak sekarang move on, ya. Move on artinya apa? Berhenti dari kekecewaannya, berhenti dari kesedihannya. Ya, harusnya tidak begitu. Harusnya dia terus, ya, optimis. Ketika menyusui ibunya pun kesulitan. Kenapa? Ya, baru mau tidur, ya, dia sudah menangis minta disusui. Ya, baru mau bekerja, baru mau beraktivitas, minta susu dan seterusnya. Ya. Wa ma'isyatu kurh, demikian pula menghidupinya, mencarikan makannya dan seterusnya, itu pun dalam keadaan kurh, terbebani. Fahuwa yukabidu dzalika, ya, dan semuanya itu yukabid, di apa? Dihadapi. Jadi yatakabbat itu artinya apa? Menghadapi, dihadapi semua itu. Kesulitan-kesulitan itu dihadapi. Sehingga sadari bahwasanya kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak bisa kita hindari, penuh dengan keluhan, penuh dengan masalah. Tapi bukan keluhan itu yang harus kita lakukan. Artinya bukan mengeluh yang harus kita ucapkan. Tapi apa? Bagaimana kita menghadapi itu dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inda dhanna abdi bi, aku sungguhnya sesuai dengan prasangka hambaku. Ya. Jika dia berprasangka baik, maka, ya, aku pun berprasangka baik kepadanya. Ya, begitu. Qala Sa'id bin Jubair, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, apa kata Sa'id bin Jubair berkenaan dengan ayat sungguh manusia telah kami ciptakan dalam keadaan, ya, kabad, ya, berkeluh kesah, fi syiddatin
wa talabi ma'isyatin, ya, dalam penghidupan, ya, dalam kesusahan, ya, dalam pencari penghidupan, ya, itu memang harus seperti itu, ya. Wa qala Ikrimah fi syiddatin wa tulin, ya. Ikrimah mengatakan fi syiddah, dalam keadaan kepayahan, wa tulin apa artinya? Waktu yang panjang, ya. Kenapa saya begini terus? Ya memang begitu. Itu bukan cuma kita sendiri yang mengalami. Semua manusia mengalami seperti itu. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa mengatakan dirinya, saya berbahagia 100%, hidup saya tenang 100%. Tidak ada. Sampai mereka yang hidup di hotel-hotel, di villa-villa yang mewah, ya, sampai mungkin dia punya pulau, ya, jangan sangka kehidupannya tidak bermasalah. Kehidupannya bermasalah. Ya. Wa qala Qatadah fi masyaqqah. Qatadah mengatakan fi masyaqqah. Masyaqqah artinya apa? Kesulitan. Wa an Hasan yukabidu, ya, mudayaqad dunya wa syada'idal akhirah. Ya. Sungguhnya kami ciptakan manusia dalam, ya, fi kabat artinya apa? Senantiasa berupaya, ya, yukabid, ya, menghadapi, ya, kesempitan dunia, ya, wa syada'idu, ya, dan kesulitan-kesulitannya, wasyaiduhu al-akhirah, ya, dan hal-hal yang, ya, bisa mengantarkan dia mencapai akhirat, diusahakan, ya. Kita puasa sekarang kenapa? Ini kepayahan. Untuk apa? Untuk mencapai akhirat. Kita sholat, ya, 5 waktu, ruku, sujud, ya, dimulai dengan wudu, ya, dimulai dengan menyisihkan waktu, ya, untuk mencapai akhirat, ya. Kita berzikir, senantiasa melafadzkan zikir kita. Kita sabar ketika ada sesuatu yang menyakitkan kita. Itu semuanya adalah yatakabat, ya, dalam keadaan bertahan, ya, untuk bisa menghadapi itu semua untuk kehidupan di akhirat. Baik. Kita sudah di 17, di 5:55. Tinggal 5 menit lagi. Al-insanu mahatun billahi wa bi ni'matihi wa bin ni'maihi. Ya. Manusia itu muhatan, selalu senantiasa diliputi oleh apa? Oleh kenikmatan, oleh Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatannya. Ya, jadi Allah itu, ya, yuhitu bi ilmunya meliputi, ya, termasuk kita makhluk, ya. Ini berkaitan dengan apa? Dengan ayat yang selanjutnya, ya, ayat yang kelima. Wa qaulu ta'ala ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu, apakah dia mengira allai yaqdiru alaihi ahad, tidak ada seorang pun yang akan mampu, ya, tidak akan mampu kepadanya. Artinya apa? Tidak ada yang dia bisa mandiri, dia bisa bertahan dengan dirinya sendiri. Qala Hasan al-Basri, yakni ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad ya'khudhu malahu. Apakah ada manusia yang menyangka, ya, harta miliknya tidak bisa diambil, ya, dia bisa menjaga harta miliknya? Tidak ada orang di dunia ini bisa menjaga harta miliknya. Kenapa? Karena itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ambil dengan cara apapun, ya, kita pakai, itu artinya diambil, ya. Dicuri itu diambil, ya. Diminta orang lain itu diambil. Ya, di sini dikatakan ayahsabul insanu alla yaqdiru alaihi ahad. Ya. Apakah manusia mengira bahwasanya apa? Tidak ada seorang pun atau siapapun yang bisa mengambil, ya, haknya, miliknya, hartanya. Qala Qatadah, ya, qala Ibnu Adam yadhunnu anna lan yas'alu an hadzal mali min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Ya. Di sini dikatakan oleh Qatadah, memaknainya dengan apakah manusia mengira bahwasanya apa? Bahwasanya harta yang dia dapatkan tidak akan ditanya dari mana dia mendapatkannya dan kemana diinfakkan. Artinya apakah manusia menyangka bahwasanya apa yang dia miliki sekarang ini tidak akan ada pertanggungjawabannya? Ya, sudah aman-aman saja dia dengan apa yang dia miliki. Ya. Wa qaulu ta'ala yaqulu
ahlaktu malal lubada. Ay yaqulu ibnu Adam anfaqtu malan lubadan ay kathiran. Qala Mujahid wal Hasan wa Qatadah wa Sudi wa ghairihim ayahsabu allam yarahu ahad, ya. Jadi ayat yang ke-6 ini yaqulu ahlaktu malal lubada. Manusia mengatakan apa? Bahwasanya saya sudah menginfakkan harta yang banyak. Ya, kita sering mengatakan demikian, ya. Saya sudah berikan kamu ini, saya sudah kasih kamu ini, saya sudah berikan ini dan itu. Ya, itu memang karakternya manusia. Ya. Kemudian apa? Ayahsabu alla yarahu ahad. Baik diinfakkan dalam jalan yang baik maupun diinfakkan artinya digunakan dalam jalan yang baik maupun digunakan dalam jalan yang buruk. Ya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah mereka mengira bahwasanya apa? Apa yang mereka gunakan dari harta itu tidak ada yang melihatnya? Ya, digunakan untuk apa? Pada apa? Di waktu apa? Ya. Qala Mujahid ayahsabu allam yarahu Allahu azza wa jalla. Apakah mereka mengira, kata Mujahid, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, tidak melihat, ya, bagaimana dia menginfakkan hartanya itu. Kemana dia nafkahkan, ya, dia gunakan hartanya itu. Ya. Wa qad qala Qatadah wa ghairu minas salaf. Demikian pula dikatakan para salaf. Wa qaulu ta'ala alam naj'al lahu 'ainain. Ya. Bukankah kami sudah mengadakan untuknya dua matanya? Ay yubsiru biha. Artinya Allah sudah mengadakan kepadamu sesuatu alat yang bisa melihat. Ya. Walisanan. Lisan artinya apa? Sesuatu yang digunakan untuk nutq, untuk berbicara. Walisanan ay yantiqu bihi fayu'abbiru amma fi dhamirihi, ya, untuk bisa mengungkapkan apa yang ada dalam perasaannya. Wa syafatain, ya, yasta'inu bihima 'alal kalami, ya, syafat artinya dua bibirnya, ya, untuk digunakan apa? Berbicara, untuk digunakan untuk apa? Makan, ya, bahkan jamalan, ya, untuk memberikan penampilan yang baik pada wajahnya, ya. Ini semuanya apa? Ya, ini semuanya adalah pengingatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, untuk kemudian masuk kepada tamyiz bainal khairi wasyarri ni'mah. Untuk bisa membedakan nanti antara syar, ya, dan kebaikan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jam berapa kita sekarang? Ya, sudah tepat jam 6. Ya, insyaallah berikutnya, ya, ayat yang berikutnya yang ke-11 dan selanjutnya kita sambung, ya. Ditutup kalau ini tadi ayat 9, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hadainahun najdain, dan kami telah memberikan dua jalan kepadanya. Ya, dua jalan artinya apa? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ya, semuanya sudah Allah fasilitasi pada diri kita, harta, fisik kita. Apa yang kita pilih? Syar atau khair? Ya, insyaallah pada pertemuan esok insyaallah demikian. Insyaallah tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup insyaallah untuk siap-siap berbuka puasa. Mungkin masih ada yang mau digoreng-goreng, masih ada yang mau dipersiapkan. Ya. Baik, demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman pada kita, menambah keimanan kita, ya, dari ayat-ayat yang kita baca sehingga kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulillah.